Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemuliaan Tuhan kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu mengubahkan hidup kami dan menolong kami hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 43 ayat 1 sampai 44 ayat 3, tetapi kita hanya akan membaca dari pasal 43 ayat 2, 5, dan 7. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam, sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati." Satu momen yang sangat menyedihkan dalam kitab Yehezkiel adalah saat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, pasal 10-11. Ketidakhadiran Allah adalah tragedi dan kehilangan terbesar bagi umat Israel. Bait itu menjadi bangunan kosong tak berarti. Namun Tuhan sendiri membalikkan penghakimannya dan memulihkan hubungan perjanjian dengan umatnya. Kemuliaan Tuhan kembali ke tengah umatnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kemuliaan Tuhan kembali masuk melalui pintu gerbang timur, arah yang sama dengan saat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait sebelumnya. Kini, dari arah yang sama, kemuliaan itu datang kembali menuju rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lagi, dan Yehezkiel tersungkur. Allah yang hadir di Babel sama dengan Allah di Yerusalem. Inilah penghiburan besar, sebab Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi yang tidak terkalahkan oleh ilah-ilah Babel. Allah yang dulu pergi karena dosa, kini kembali karena anugerahnya. Penghakiman diganti pemulihan, dan Tuhan sendiri berjanji untuk tinggal di tengah umatnya selamanya. Fokus kemuliaan beralih pada mezbah dan kurban bakaran. Hadirat Allah yang kudus hanya dapat didekati melalui pendamaian. Mezbah menjadi pusat kehidupan rohani Israel karena dosa telah menciptakan keterpisahan dengan Allah, sehingga kurban diperlukan untuk pendamaian. Sebelum penyembahan dipulihkan, mezbah harus disucikan. Imamat 8-9 memperlihatkan bahwa penahbisan mezbah selama 7 hari merupakan tanda bahwa Allah tetap melanjutkan hubungan perjanjian dengan umatnya. Bagi para buangan, hal ini menjadi tanda bahwa relasi mereka dengan Allah belum berakhir. Akses kepada Allah mulai terbuka. Akan tetapi, akses itu hanya dapat terjadi melalui kurban pendamaian. Ketika Allah hadir di tengah umatnya, respon umat adalah datang kepada Allah melalui akses yang terbuka. Namun umatnya juga harus memelihara kekudusan secara teratur dan penuh hormat. Pintu gerbang timur yang tertutup setelah kembalinya kemuliaan Allah menjadi memorial permanen dari kehadiran dan kekudusan Allah yang harus dijaga umatnya. Sekarang Allah menyatakan kehadirannya melalui Yesus Kristus. Ia adalah kurban pendamaian yang sempurna untuk membawa manusia berdosa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, penyembahan kita bukan sekedar ritual karena seluruh hidup kita dipanggil untuk memancarkan kemuliaan Allah. Kehadiran Allah bukan hanya menjadi kabar sukacita bagi kita, tetapi juga menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Apakah Anda sungguh-sungguh bersukacita atas kehadiran Allah melalui Kristus dan Anda telah hidup dengan kesadaran bahwa Ia hadir dalam hidup Anda?
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui Yesus Kristus kami dapat hidup dalam hadirat-Mu. Tolong kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, memuliakan nama-Mu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami, serta setia berjalan bersama-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.